Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sudah menjadi hal yang wajib untuk kita menjalankan sholat wajib 5 waktu. Hal tersebut merupakan perintah langsung dari Allah Ta'ala kepada para umatnya. Tentunya dengan menjalankan sholat kita pun akan mendapatkan banyak sekali keberkahan di dunia ini. Tidak akan ada satupun kerugian yang akan kita terima jika rajin dalam menjalankan sholat. Namun setan selalu akan menggoda umat manusia untuk meninggalkan segala perintah Allah Ta'ala. Beberapa umat pun termakan oleh rayuannya dan meninggalkan sholat untuk urusan dunia. Sungguh perbuatan yang sangat merugikan. Kesempatan menjadi penghuni surga pun akan terbuang dengan sia-sia. Lalu apa sajakah siksaan yang akan didapatkan umat yang melalaikan sholat? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut dahsyatnya siksa orang yang meninggalkan sholat versi dari Magenta Islam. Siksaan untuk yang meninggalkan sholat. Sahabat beriman, untuk menjalankan sholat pasti akan ada godaan yang kita terima dari setan agar kita tidak menjalankannya. Tentunya hal tersebut harus kita lawan. Godaan tentang kenikmatan duniawi selalu menjadi jurus terkuat yang dilancarkan oleh setan. Padahal kenikmatan duniawi hanyalah sementara dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Berbagai macam alasan seperti sibuk dan lelah selalu hadir dan dilontarkan para umat yang meninggalkan sholat. Semua itu hanyalah alasan saja untuk membenarkan kesalahan tersebut. Banyak siksaan yang akan diterima oleh umat yang meninggalkan sholat. Neraka akan menjadi tempat mereka yang dengan mudahnya meninggalkan sholat selama di dunia. Siksaan yang amat pedih pun akan dirasakan. Tidak akan ada ampunan bagi mereka di neraka nanti. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Satu tempat di neraka namanya Sakor. Sakor ini tempat untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Para malaikat nantinya akan tanya kepada mereka para penghuni neraka Sakor, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Lalu para penghuninya akan menjawab karena meninggalkan sholat. Jadi sangat jelas ancamannya adalah masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan di sana. Tentunya kita pun tidak ingin menjadi penghuni neraka. Di sana adalah tempat yang paling menyeramkan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang tidak beriman kepadanya. Segala macam siksaan yang amat pedih pun akan dilakukan di sana. Saat penghuni neraka binasa karena siksaan, mereka pun akan dihidupkan kembali agar merasakan siksaan tersebut secara terus-menerus. Sungguh mengerikan keadaan neraka dan segala siksaannya. Tidak akan ada umat yang mampu menahan sakitnya siksaan tersebut. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah ancaman untuk umat yang meninggalkan sholat. Selama hidup di dunia ini, pastinya kita akan menghadapi ujian yang akan menguji keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Cobaan dengan iming-iming kenikmatan dunia yang sebenarnya pun hanya jebakan setan untuk para umat manusia agar menjadi penghuni neraka. Rayuan tersebut akan berpengaruh besar kepada umat yang keimanannya menjadi rendah. Perbuatan dosa akan dengan mudahnya mereka lakukan, bahkan meninggalkan sholat yang merupakan ibadah wajib sudah bukan hal yang sulit. Neraka akan menjadi tempat bagi umat yang melalaikan sholatnya selama hidup di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang masukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.
dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Azab yang amat pedih pun akan mereka rasakan di dalam neraka nanti. Api neraka yang panas serta para malaikat yang berlaku kasar akan menjadi balasan atas perbuatan dosanya di dunia ini. Seperti diterangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mujrim atau berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan di dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Sungguh merugilah kalian yang melalaikan sholatnya. Sholat dapat menghapus dosa. Sholat merupakan ibadah wajib yang sangat penting bagi umat muslim. Maka sahabat beriman, dengan rajin menjalankan sholat, kita lebih bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tentunya, hal ini pun bisa membuat godaan yang setan berikan akan tertahan oleh keimanan kita. Kita tidak akan bisa menghindar dari godaan setan. Tentunya mereka pun akan terus melayangkan rayuan kepada umat manusia selama hidup di dunia. Hal ini untuk menarik kita menjadi salah satu penghuni neraka. Segala perbuatan dosa pastinya pernah kita lakukan. Tetapi dengan rajin menjalankan sholat, dosa yang ada di dalam diri kita pun akan terhapus sedikit demi sedikit. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Hal ini tentunya keuntungan yang sangat besar untuk diri kita. Dengan dosa yang terhapus dalam diri kita, maka akan semakin dekat untuk menjadi salah satu penghuni surga. Di sana adalah tempat untuk orang-orang beriman yang mampu menahan segala godaan setan dan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sholat dapat menjauhkan kita dari kemungkaran. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tentunya hal ini terdengar mudah tetapi sulit untuk dilakukan. Hal yang membuat sulit adalah godaan setan yang selalu menyerang manusia. Mereka pun akan selalu menyerang manusia dari segala kelemahan yang kita miliki. Banyak umat yang mengikuti godaan setan dan melakukan kemungkaran serta perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hal ini sahabat beriman tentunya akan menjadikan mereka salah satu penghuni neraka. Di akhirat nanti, semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dengan siksaan yang amat pedih. Salat bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar selama di dunia ini. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atas sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan jauhnya diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka diri kita pun akan terhindar dari dosa yang dapat menarik kita ke dalam api neraka. Tentunya semua orang tidak akan pernah mau masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang amat pedih di sana. Karena itu rajinlah dalam menjalankan sholat, sehingga kita pun akan semakin dekat dengan surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.